Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu bagi kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tidak kita tahu di antara sunnah Nabi, di waktu pagi itu 10 kali dan di waktu petang 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya hinna yusbih wa hinna yumsi asyra marrat wajabat lahu syafaati." Siapapun, kata Nabi, yang melazimkan, membiasakan diri untuk dia mengucapkan kalimat salawat kepada aku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, wajabat lahu syafaati, sungguh dia telah wajib untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Di antara bentuk dan model syafaat yang diberikan Nabi SAW atas izin Allah nanti di hari kiamat adalah yang pertama, dipercepatnya kita hisab, dipercepatnya perhitungan pahala dan dosa di padang mahsyar. Karena ketika berada di padang mahsyar itu sangat-sangat berat, yang matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, kurang lebih hanya 1 mil, kurang lebih hanya 1,5 kilo. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Jarak matahari itu didekatkan dengan kurang lebih hanya 1 mil. Dan manusia tentunya ingin sekali cepat menyelesaikan urusannya di padang mahsyar. Jangankan yang model yang seperti itu, kita antrian yang panjang aja hendak berdahulu. Di imigrasi misalnya, pian umroh, pian haji misalnya, banyak benar urusannya, panjang, padahal kada panas juga di dalam. Kita ingin cepat, dan di mahsyar itu keadaannya begitu berat, sehingga di antara orang-orang yang dipercepat nanti hisabnya adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, yang itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang bersalawat kepada Rasul di waktu pagi dan di waktu petang 10 kali 10 kali. Dan di antara model syafaat yang juga diberikan Nabi SAW kepada umatnya adalah kita semua nanti akan tertahan untuk berada dalam sorga. Kita semua akan tertahan. Maka orang-orang yang nanti berada dalam sorga yang tidak tertahan, pertama jelas Nabi SAW itu langsung masuk tentunya, dan juga para anbiya. Nah, umat Nabi yang ketika itu tertahan, di antara model syafaat yang diberikan Nabi adalah kita diberikan izin masuk ke dalam sorga. Atas apa? Atas syafaat Nabi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara model syafaat yang diberikan Nabi SAW. Sehingga kelazimannya, keharusannya adalah seorang muslim, seorang muslimah paling tidak untuk mendapatkan syafaat-syafaat di hari kiamat, paling tidak dia memperbanyak salawat atas Rasul SAW. Yang minimal seorang muslim dia bersalawat di waktu pagi itu 10 kali, di waktu petang 10 kali. Dan ini bukan perkara yang berat, bukan perkara yang sulit. Hanya sekedar baca Allahumma sholli ala Muhammad, atau dia baca sallallahu alaihi wasallam, atau salawat Ibrahimiyah yang itu adalah salawat yang paling sempurna. Dia ulangi sebanyak 10 kali paling tidak, di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, kalau ini sudah jadi model kebiasaan kita, kalau ini sudah jadi pola hidup kita, maka mudah sekali orang tersebut untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salawat yang kita kirimkan, yang kita sampaikan kepada Rasul, itu hakikatnya maslahat dan manfaatnya kembali kepada kita. Yang zahirnya kita mungkin mendoakan Rasulullah, zahirnya kita mendoakan Nabi SAW, tapi itu semua kembali kepada kita, orang yang mengucapkan kalimat salawat kepada Rasul SAW. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan beberapa yang dianjurkan dan disunnahkan ketika kita masuk di waktu maghrib. Ketika kita masuk di waktu maghrib, kita tahu bahwasanya waktu maghrib itu waktu yang ada penekanan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu maghrib ada beberapa sunnah yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maghrib di dalam Islam adalah pertanda bergantinya hari. Setiap adzan maghrib dikumandangkan, maka masuklah kita pada hari yang baru. Berbeda dengan kebiasaan sebahagian manusia yang menganggap hari itu berganti kapan? Kalau sudah jam 12 malam lewat. Jam 12 malam lewat 1 detik berganti hari. Makanya orang tahun baru yang orang beramian itu menghadangi jam 12 malam hanya bertiup trompet. Jam 12 malam lewat 1 detik baru masuk pada hari yang baru. Di dalam Islam yang namanya pergantian hari itu adalah ketika azan maghrib dikumandangkan. Dia tidak tunggu yang jam 12 malam. Jadi kalau sudah azan maghrib maka masuklah hari yang baru. Kalau sudah azan maghrib masuk pada hari yang baru. Dan waktu maghrib itu ada hal-hal yang dianjurkan dan ada hal-hal yang juga ditekankan dalam syariat kita. Sebelumnya ketika orang tersebut akan memasuki waktu maghrib, maka kita tahu salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menahan diri tidak keluar dari rumah kita kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Terkhusus anak-anak kita jangan kita lepaskan menjelang maghrib. Dan hadis Nabi SAW beliau jelaskan, idza janu minal laili fakufu sibyanakum fa inna hina idzin tantashur syaitan. Ketika menjelang maghrib kata Nabi, maka kalian tahan diri kalian tahan anak-anak kalian jangan sampai keluar dari rumah kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat, hajat dan keperluan. Karena ketika itu kata Rasul, tantasiru syayatin, syaitan sedang banyak-banyaknya. Berlipat kekuatan syaitan itu kapan? Ketika menjelang maghrib. Berlipat kekuatan syaitan. Syaitan punya kekuatan yang sangat besar ketika menjelang maghrib. Dan faktanya kita bisa lihat secara kasat mata kita. Kita bisa lihat syaitan itu tercipta dari api. Saking besarnya kata para ulama pengaruh banyaknya syaitan, menjelang maghrib itu kadang langit itu berwarna merah, terkadang berwarna merah. Ini apa kata para ulama? Salah satu pengaruh kuat, pengaruh besar syaitan yang dia punya kekuatan yang berlipat menjelang maghrib, sehingga seakan-akan itu pun mempengaruhi langit. Makanya pian jangan tapi ketujuan arjo melihat matahari tinggalam tuh. Apa bahasanya, Bu? Nah, itulah pokoknya. Ya, apakah boleh? Boleh. Tapi dia harus punya perlindungan yang sangat kuat. Mohon maaf, ulun tidak larang pian hendak melihat matahari timbul tinggalam. Ya silahkan. Tapi kita harus punya safety, kita harus punya keamanan yang bagus. Kita harus perkuat zikirnya dulu. Paling tidak zikir petang itu jangan pernah dilalaikan. Nang ketujuh melihat matahari tinggalam itu paling tidak zikir petangnya dituntaskan dulu. Karena
tantasiru syayatin, syaitan itu sedang berlipat ganda, sedang banyak-banyaknya kata Rasul. Sehingga kita perlu untuk, ya artinya benar-benar menjaga diri kita. Kalau tidak salah pernah ceritakan, kalau tidak di sini di tempat yang lain, sejarah mencatat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mashur, ketika Nabi itu disihir, terkena sihirnya perempuan Yahudi, kapan? Pada saat menjelang maghrib. Dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul lalai, tidak, bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lupa akan Allah, tidak, tapi ini memang skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan Nabi itu melalaikan zikir, tidak. Ini hanya gambaran bagaimana menjelang maghrib itu kekuatan syaitan itu berlipat. Sekali lagi sejarah mencatat awal terjadinya Rasul menjadi seorang yang masyhur, seorang yang disihir ketika itu, kena sihirnya perempuan Yahudi itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib, yang Nabi ketika itu disihir oleh seorang perempuan Yahudi, seorang dukun, tukang sihir, yang dia dalam praktek sihirnya tidak pernah gagal. Ini orang terkenal, Labib al-Asnam, ini terkenal setiap dia menyihir orang, kemungkinannya hanya dua, kalau kada mati gila, kalau tidak mati gila orang itu. Kalau dia sihir orang, dia punya kemungkinan dua, kalau kada mati yang disihir ini gila. Dan dia bersekutu dengan setan, itu tidak hanya puluhan setan dia bersekutu, ratusan setan dia bersekutu dengan ratusan setan. Nah, Labib itu menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibayar oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin datang kepada Labib, ini sihir Muhammad nih, kita sihir Muhammad, ikam hendak minta bayaran apa aja kami berikan. Salah, seolah-olah cek kosong di julung. Nah, tulis saja berapa hendak, yang penting Muhammad disihir. Ya, intinya terjadi kesepakatan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masyhurnya kapan, disihirnya kapan? Disihirnya kenanya adalah menjelang maghrib. Kenapa? Karena Labib itu memanfaatkan kekuatan syaitan yang sedang banyak-banyak menjelang maghrib. Sekali lagi, bukan Nabi itu lalai, tidak, tapi ini skenario yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, yang seakan-akan ingin berikan pelajaran kepada kita. Ini hati-hati menjelang maghrib, hati-hati menjelang maghrib. Ringkasnya, Nabi disihir pada saat itu. Namun Nabi hanya terkena dampak yang paling ringan dari sihirnya Labib, yaitu beliau terkadang ingat dengan istri beliau, terkadang tidak ingat. Ini dampak yang paling ringan. Beliau terkadang merasa sudah mendatangi istri beliau padahal belum. Hanya dampak itu yang terkena sihirnya Labib, padahal ini dampak yang paling ringan. Karena Labib itu biasa kalau menyihir orang, dia hanya punya dua kemungkinan, kalau kada mati orangnya, orang gila. Nah, Rasul ketika itu kena dampak yang paling ringan. Ya, sekali lagi ini perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan banyak pelajaran yang diambil oleh para ulama. Maka akhirnya Nabi dibantu oleh dua malaikat, yang malaikat ketika itu menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian berbicaralah malaikat tersebut bahwasanya ini Muhammad terkena sihir Labib, dan dia tempatkan buhulnya di dalam sumur. Akhirnya Allah kemudian turunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk membantu proses sembuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambillah buhulnya tadi yang di dalam sumur tadi, dikuras dulu sumurnya, kemudian diambil, ditemukanlah ada 11 ikatan buhul di dalamnya. Orang kalau satu buhul saja itu sudah gila. Orang kalau sudah disihir dengan satu buhul saja itu paling tidak terganggu sekali hidupnya. Nah, Rasul ketika itu diikat dengan 11 buhul, disihir dengan 11 buhul. Maka digunakanlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk membuka buhul tadi. Makanya Al-Falaq dan An-Nas itu kalau digabung 11 ayat. Al-Falaq itu 5 ayat, An-Nas itu 6 ayat. Buhul yang mengikat Nabi ketika itu 11 buhul. Maka setiap dibaca Qul a'udzu birabbil falaq terlepas satu buhul, sampai 11 buhul terlepas dari sihirnya seorang Labib. Dan setelah itu kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
hampir-hampir tidak pernah meninggalkan Al-Falaq dan An-Nas untuk perlindungan, khususnya di waktu petang, di waktu menjelang maghrib. Nah, di sini gambaran bagaimana menjelang maghrib itu seorang muslim hendaknya dia berhati-hati. Jangan kita keluar dari rumah kita kecuali dalam keadaan keperluan yang mendesak. Jangan kita keluar dari rumah kita kecuali mungkin kita datang ke pengajian, ke rumah dari rumah-rumah Allah. Ya kalau urusannya beramian aja, lebih baik dia tahan dulu. Lebih baik dia tahan dulu. Kalau memang harus beramian juga, paling tidak dia benar-benar persiapkan dirinya. Dia baca Al-Falaq, dia baca An-Nas, dia baca Ayatul Kursi, dia baca kalimat-kalimat perlindungan, dia baca kalimat-kalimat perlindungan. Kalau memang harus beramian juga, ya sudah, paling tidak dia lindungi dirinya dari yang diajarkan oleh Allah dari ayat-ayat Al-Quran, seperti misalnya ayat kursi, seperti misalnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah, seperti misalnya Al-Baqarah 102 yang itu menangkal semua sihir, Al-Baqarah 102. Kemudian juga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, paling tidak dia lindungi dirinya dengan ayat-ayat dan surat-surat yang diajarkan. Kalau memang harus keluar juga, yang itu bukan urusan yang sangat penting. Intinya adalah dia ingat dirinya bahwa ini menjelang maghrib, syaitan sedang berlipat, sedang banyak-banyaknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelang maghrib kita tahu disunahkan, dan ya semua kita sudah mempraktekkan insyaallah, setiap pintu rumah kita dan jendela rumah kita itu ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aghliqul bab bi bismillah." Tutuplah pintu rumah kalian dengan ucapan bismillah. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah bisa membuka satu pintu jendela yang ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Tutup pintu rumah bismillah, tutup jendela pakai bismillah. Yang pintu dan jendela yang ditutup dengan ucapan bismillah, kata Nabi, fa inna syaitan la yuhtababan mughallaqah. Syaitan tidak akan pernah bisa menembus satu pintu, satu jendela yang ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Dan ini dalil bagaimana lemahnya syaitan. Dalil bagaimana lemahnya syaitan. Hanya bermodal bismillah ya sudah, syaitan tidak akan pernah bisa masuk. Jadi semestinya kita ini jangan tapi takutan lawan setan. Setan tuh makhluk yang lemah. Ini bebaya lewat di kuburan nang pina kadap, ulun permisilah, minta izin hendak lewat, ulun kada mencangangi pian juga. Ya, apa ini masalah akidah. Kita kalau sudah khawatir, takut, kata Allah, fazadahum rahaqa, mereka akan lebih memberikan kekhawatiran kepada kalian. Bebaya di dalam rumah sorangan, kipas angin menyala sorangan, nah ya sudah ya. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kipas angin menyala sorangan, ya alhamdulillah dinyalai oleh jin. Kita jangan khawatir, jangan takut. Jin atau syaitan itu makhluk yang lemah. Pian bayangkan tutup pintu rumah pian pakai bismillah, dia tidak bisa masuk. Kita semestinya setelah membaca kalimat a'udzubillahi bikalimatil tamma min syarri ma khalaq atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, semestinya kita ini sudah yakin tidak akan pernah digoda dan diganggu oleh syaitan. Cuman masalahnya ketika membaca kalimat tersebut takutan berdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jadi takutan berdahulu. Ini yang menjadikan bacaan yang diajarkan Nabi itu seakan-akan, mohon maaf, tidak berkhasiat dengan apa yang kita harapkan. Takutan berdahulu kayak apa? Membaca ayat kursi takutan berdahulu. Bebaya dalam rumah kursi bergerak sorangan, nah ya sudah ya. Besok-besoknya pindah aja sudah kita ya. Bergerak sorangan boleh jadi jinnya hendak begayaan aja. Pian tinggal baca isti'adzah, tinggal baca ayat kursi dan yang lainnya. Kita berpandiran nangka ini jin mendengar juga. Tidak ada yang dikhawatirkan semestinya, tidak ada yang dikhawatirkan. Orang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas cukup semestinya. Orang baca ayat kursi cukup.
Orang yang hanya mengucapkan sekali lagi kalimat bismillah itu sudah cukup sebenarnya. Dia tutup pintu bismillah, sudah selesai. Syaitan tidak akan pernah bisa masuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan kita ini masih khawatir dengan segala macam bacaan yang sudah kita baca, awalnya kita sudah takut dulu. Awalnya kita tidak yakin dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan mudahnya kita diserang dengan yang namanya ketakutan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu yang ditakutkan. Itu jin, syaitan sebenarnya takut kepada seorang yang dia punya akidah yang kuat. Syaitan itu takut dengan orang yang artinya dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup pakai bismillah, kata Nabi, ya sudah, syaitan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah yang ditutup dengan kalimat basmalah. Ya beda lawan manusia pian 20 kali bismillah, kalau lawang kada berkunci, maling berbismillah juga masuk. Bismillah 20 kali, bismillah bismillah bismillah. Kalau kada dikunci, jar setan nah bismillah koma. Jar maling bismillah masuknya. Setan bismillah satu kali, kata Nabi SAW, dia tidak akan pernah bisa menembus satu pintu yang ditutup dengan ucapan kalimat basmalah. Apalagi kalau pian punya kebiasaan baca Al-Quran misalnya dalam rumah, apalagi pian misalnya rutin untuk memperdengarkan surat Al-Baqarah misalnya. Surat yang sangat ditakuti oleh syaitan adalah surat Al-Baqarah, yang Nabi SAW sebutkan, satu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah menjadikan syaitan itu tidak akan pernah masuk ke dalamnya dan tidak akan mencoba untuk menggoda orang tersebut selama 3 hari. Kalau saban hari kali 3 hari aja, ini gambaran bagaimana lemahnya syaitan. Tapi pian Al-Baqarah pian setelakan, amun lawang kada berkunci, tetap aja dimasuki maling. Al-Baqarah nyaring kayak apa kah? Dimatinya selesai. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi salah satu sunnah dari sunnah Nabi menjelang maghrib tadi adalah kita tutup dengan kalimat bismillah. Kemudian ketika selesai azan maghrib dikumandangkan, setelah azan maghrib dikumandangkan, salah satu sunnah yang kadang terlewatkan, mohon maaf khususnya pian yang salat maghrib di rumah, kadang kita terlewatkan untuk melaksanakan salat sunnah antara azan dan iqamah. Salat sunnah antara azan dan iqamah. Salat sunnah antara azan dan iqamah itu sunnah di 5 waktu salat dan lebih disunnahkan lagi ketika waktu maghrib. Nabi SAW bersabda, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah, rak'ataini bainal adzani wal iqamah liman yasha. Kata Nabi SAW, ada salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Ada salat sunnah antara azan dan iqamah, ada salat sunnah antara azan dan iqamah liman sya, siapa yang mau, kata Nabi. Bayangkan Nabi itu sampai bersabda 3 kali. Ada salat sunnah antara azan dan iqamah. Diulang Nabi sampai 3 kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini perkara yang sangat dianjurkan. Namun yang menarik, kata para ulama, di akhir hadis Nabi sebutkan siapa yang mau. Kalaulah seandainya Nabi tidak bersabda siapa yang mau tadi, maka hukum salat sunnah antara adzan dan iqamah itu setara dengan salat sunnah rawatib. Nabi itu bersabda ada salat sunnah antara adzan dan iqamah, 3 kali diulang Nabi. Tapi di akhir hadis Nabi sebutkan siapa yang mau. Siapa yang mau inilah yang kata para ulama menurunkan hukum salat sunnah antara adzan dan iqamah yang awalnya itu sunnah muakkad menjadi sunnah biasa. Yang kalau tidak ada pernyataan Nabi siapa yang mau, maka salat sunnah antara adzan dan iqamah itu masuk pada hukum sunnah muakkad, sunnah yang sangat diperintahkan. Nah dari 5 waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, salat sunnah antara adzan dan iqamah itu yang paling ditekankan adalah di waktu maghrib. Yang sekali lagi kadang kita terlewatkan. Kita umbat untung adzan maghrib, mohon maaf khususnya di rumah ibu-ibu misalnya, langsung sembahyang maghrib misalnya. Ya apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Tapi ini salah satu sunnah yang kadang terlewatkan. Kadang terlewatkan. Salat sunnah antara adzan dan iqamah itu berlaku di 5 waktu salat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya.
Tapi yang paling ditekankan sekali lagi adalah di waktu maghrib. Dalilnya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya kebiasaan selesai adzan maghrib mereka langsung sholat sunnah. Sampai disebutkan dalam hadis, ketika para sahabat itu berkumpul di dalam masjid, adzan maghrib dikumandangkan, maka sahabat langsung mencari tempat untuk sholat dan mereka semua sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Faja'a ashabutun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fadhana anna maghrib qad qadha. Maka datanglah sekelompok sahabat yang lain yang terlambat pada saat itu, yang mereka mengira, yang baru datang dari mengira maghrib sudah tuntung, maghrib sudah selesai. Buktinya apa? Ini sahabat mengerjakan ba'diyah maghrib, dikira ba'diyah maghrib. Dan ini dalil bagaimana salat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib itu sangat diperintahkan. Ingat, niatnya bukan qobliyah maghrib, tidak, bukan qobliyah maghrib, karena tidak ada qobliyah maghrib. Yang ada itu hanya ba'diyah maghrib. Niatnya adalah sholat sunnah antara adzan dan iqamah yang bertepatan ketika itu di waktu maghrib. Jadi niatnya sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Dan ini sekali lagi salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang kita terlewatkan untuk melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah, khususnya di waktu maghrib. Ya, artinya mungkin 2 rakaat yang ringan saja dia kerjakan, selesai. Sekali-sekali lah salat sunnah antara adzan dan iqamah. Karena ini hadis sekali lagi benar-benar ditekankan Nabi, yang kalau tidak ada pernyataan siapa yang mau tadi, ini hukumnya sudah sunnah muakkad. Tapi ingat, niatnya bukan salat sunnah qobliyah maghrib, tidak. Ini niatnya salat sunnah antara adzan dan iqamah. Kemudian di antara hal yang juga disunahkan di waktu maghrib adalah kalau pian mengerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib, maka bacaan di rakaat pertama itu lebih dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini sunnah yang berlaku pada kebiasaan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memilih surat pada saat salat sunnah ba'diyah maghrib yang sangat disukai adalah rakaat pertama itu Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Kalau kada hafal Al-Kafirun ya sudah, terserah aja sudah. Karena Al-Kafirun ini boeng tengah liyo pian nang la a'budu tuh nang bulik-bulik. La a'bud tuh bulik pulang seden. Lawas benar rukunya. Ya, kadang Al-Kafirun ini tuh bulik-bulik. Ya sudah, dia ganti surat yang lain, namun intinya adalah rakaat kedua itu Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas kira-kira hafal beratan, kalau saking ikhlasnya dibaca terus, makanya ngarannya Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu paling tidak di rakaat yang kedua, Nah, memilih surat sebagaimana yang disebutkan tadi ini akan menambah kualitas pahala kita. Orang yang baca At-Tin wal As dan yang lainnya dia dapat pahala, tapi memilih surat yang biasa dibaca Nabi, pahalanya akan lebih. Baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib. Dan catatan juga, kalau kita melaksanakan salat sunnah hendaknya tidak di tempat salat wajib kita, bergeser sedikit ke kanan kah, ke kiri kah misalnya, atau mundur sedikit atau maju sedikit. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat, kata Rasulullah, ayu jis ahadukum ayataqaddam au ayata'akhkhar. Apakah sulit bagi kalian, kata Nabi, untuk maju atau mundur sedikit pada saat kalian melaksanakan sholat sunnah? Jadi ada sahabat yang akan melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat wajib. Kata Nabi, ayu jis ahadukum ayataqaddam au ayata'akhkhar. Apakah sulit bagi engkau maju sedikit, kata Nabi, atau mundur sedikit? Poinnya ada tidak melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat wajib, dan ini sunnah. Bergeser itu sunnah. Bergeser ini kada harus pian bohuruf tempat, kada pian bawa sejadah, kawan bawa sejadah juga bohuruf, kada harus. Apalagi misalnya sejadah pian nang hanyar, ya kada usah bohuruf juga, kada apa-apa. Pian bergeser ke kanan ke kiri sedikit aja di sejadah pian itu boleh, maju sedikit atau mundur sedikit. Karena bergesernya kita
atau sholat sunnahnya kita bukan di tempat sholat wajib, ini menambah nilai pahala. Kenapa? Ini praktek Nabi, diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat dan dikerjakan oleh sahabat. Ini berkesesuaian dengan pernyataan Allah, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Nanti di hari kiamat bumi itu akan berbicara dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan di tempat tersebut, dia akan jadi saksi kebaikan. Maka semakin banyak tempat-tempat yang kita gunakan untuk sholat atau ibadah, semakin banyak juga saksi kebaikan untuk kita. Makanya Imam Bukhari beliau menjelaskan ayat firman Allah yang menyebutkan yauma idin tuhaddisu akhbaraha, bumi itu berbicara. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Nabi SAW. Kenapa kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah bukan di tempat sholat wajib? Agar saksi kebaikan kita itu lebih banyak. Makanya kalau sembahyang, kalau sholat, kalau kawat jangan kapling tempat. Kalau kapling tempat, saksinya di situ-situ aja. Ya, cuman ini pilihan sikap. Aku tuh nyaman di sini Jasiden. Dingin, AC-nya hanyar Jasiden. Ya sudah. Kecuali orang-orang yang di belakang imam, 2-3 orang di belakang imam itu tetap. Untuk apa? Untuk menjaga imam. Untuk menjaga imam. Kalau kita kada jadi imam ini, ya artinya bergeser sedikit, bergeser ke kanan misalnya. Tapi sekali lagi ini pilihan. Maka kalau orang tersebut banyak tempat untuk melaksanakan ibadah sholat khususnya, dia akan punya saksi kebaikan yang lebih banyak. Oleh karena itu bergeser tadi itu sunnah. Bergeser itu sunnah. Kenapa sunnah? Disabdakan Rasul. Kenapa sunnah? Dipraktekkan para sahabat. Dan sekali lagi berkesesuaian dengan pernyataan Allah, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi itu akan berbicara, kata Allah, dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Pian duduk nangai nih, tempat duduk kita itu jadi saksi kebaikan, menjadi saksi kebaikan. Tapi pian jangan berpindah-pindah juga, jangan bergerak-gerak terus juga. Ini jadi saksi kebaikan pada kehidupan akhirat. Nah ini kenapa kita disunahkan tadi untuk melaksanakan sholat sunnah bukan di tempat sholat wajib. Namun sekali lagi ini pilihan. Bagi orang yang mungkin berat, sulit, ya sudah dia di tempatnya dia. Tapi orang yang normal saja, yang biasa saja, yang dia mampu untuk mudah melakukan bergeser ke kanan dan ke kiri, maka itu lebih ideal. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang ulun sampaikan dulu di kesempatan pagi hari ini. Di antara hal-hal yang dianjurkan menjelang maghrib dan sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan ibadah di waktu maghrib. Dari sini kalau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan, baik dari apa yang disampaikan atau mungkin ada hal-hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makna yang tadi dinyatakan Ustaz, sebelum azan kita boleh sunat barakah. Saya mohon yakin makna bahasa Arab atau bahasa Indonesia saja, Ustaz. Kenapa, Bu? Yakin soalnya bahasanya bahasa Indonesia saja. Ya. Kedua Ustaz, apa itu kita boleh baca doa kita? Kenapa? Supaya cepat gitu, tidak baca doa kita, maksudnya supaya cepat gitu Ustaz, karena kan ada sebentar lagi. Yang kedua Ustaz, saya gini, ini umpama saya kan sering punya makan, terus kalau waktu pas zuhur kita kan singgah di musola atau di masjid. Kebetulan saat itu orang habis kajian, terus kita sholat sudah apa tuh zuhur 2 rakaat, karena biasa 4 rakaat Ustaz. Terus sedangkan di masjid itu hanya 2 rakaat aja sebelum zuhur gitu Ustaz. Kita mau meneruskan ke 4 rakaatnya sudah buru-buru, imam itu mau itu sudah sholat. Itu bagaimana sholat saya Ustaz? Pokoknya ada 2 rakaat saya harus kemana gitu Ustaz. Ya. Itu ada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya tentang seperti kita tidak dianjurkan untuk keluar di saat maghrib atau sebentar lalu di rumah. Kalau misalnya toko gimana nih Ustaz? Misalnya rumah makan gitu misalnya. Jadi gimana solusinya Ustaz? Caranya gimana? Setelah membaca zikir sore terus apa yang harus dilakukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, sambil jalan mungkin lah. Baik, yang pertama, apa niat kita ketika kita melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib tadi? Apakah dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa kita? Niat itu disepakati oleh para ulama adalah an-niyatu huwa fil qalb. Niat itu di dalam hati, tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Yang namanya niat itu adalah di dalam hati. Maka niat kita itu apa yang kita hendaki. Pakai bahasa kita tidak ada masalah. Karena terkadang pakai bahasa Arab pun terkadang sebagian orang tidak paham apa yang dia ucapkan. Sehingga cukup dalam hati hendak sholat sunnah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib. Ya sudah, dia gelar sejadah saja itu sudah dianggap orang itu berniat untuk sholat. Orang wudhu ketika adzan tadi selesai dikumandangkan, dia wudhu misalnya, itu sudah dianggap orang itu berniat untuk sholat. Sehingga sebenarnya tidak perlu untuk kita repotkan, tidak perlu untuk kita persulit. Selama dia sudah punya niat untuk sholat, ya sudah dia sholat. Dengan model bahasa apapun terserah, Allah Maha mengetahui. Tidak kita lafadzkan, tidak kita ucapkan, Allah sudah tahu niat kita. Satu-satunya niat yang disyariatkan untuk diucapkan adalah ketika kita umroh atau ketika kita haji, itu saja. Pada saat orang tersebut berada di miqat, di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah misalnya, yang melewati orang-orang yang dari Madinah menuju Mekah, atau orang-orang yang langsung ke Mekah di Yalamlam, maka dia ucapkan niatnya dengan kalimat labbaik Allahumma umratan kalau dia umrah, kalau dia haji labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Satu-satunya niat yang diucapkan itulah ketika kita umrah dan ketika kita haji. Selebihnya tidak ada niat yang diucapkan. Misalnya orang hendak bersedekah, aku berniat sedekah 5.000 izin masuk, tidak perlu dia ucapkan. Sebagaimana juga tidak perlu kita ucapkan berniat hendak salat maghrib karena Allah. Kalau itu disyariatkan, maka semua ibadah juga nanti akan disyariatkan. Yang disyariatkan untuk diucapkan niat itu hanya ketika kita umroh dan haji, sebagaimana contoh yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan labbaik Allahumma umratan kalau umroh, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan kalau dia melaksanakan ibadah haji. Jadi niat itu cukup dalam hati dan pakai bahasa apa aja terserah. Allah sudah sangat mengetahui dan tahu apa yang kita niatkan. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh untuk tidak membaca surat doa iftitah atau mencari iftitah yang pendek, ya, agar cepat mungkin sholatnya. Iftitah itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Kalau ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Tapi sayang kalau kita tinggalkan doa iftitah, maka solusinya cari iftitah yang pendek. Seperti misalnya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini diantara contoh iftitah yang pendek. Jadi tidak mutlak harus Allahumma ba'id baini, tidak mutlak harus ini wajhatu dan yang lainnya. Di antara iftitah yang diajarkan Nabi yang pendek itu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Biasa misalnya baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka kalau di iftitah itu bukan hamdan katsiran, tapi alhamdulillah ditambah dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Biasanya kalau kita Rabbana walakal hamdu, kemudian kadang ditambah mi'lus samawat atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Kalau di dalam doa iftitah ditambahi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini salah satu iftitah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu iftitah yang pendek. Sayang kalau kita tinggalkan iftitah meskipun hukumnya boleh. Membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 5 detik pian selesai. Tidak sampai 10 detik kita baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, 5 detik atau 10 detik ini bernilai pahala dibandingkan kita meninggalkannya. Meskipun meninggalkan iftitah itu boleh, hukumnya tetap sah sholatnya. Agar misalnya sholat kita lebih cepat misalnya, ya boleh dia tinggalkan iftitah, tapi sayang tetap dia baca doa iftitah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau seorang musafir berpergian misalnya, apakah melaksanakan salat sunnah rawatib qobliyah zuhur? Pertama, kalau orang itu musafir belum sudah masuk hukum safar, perjalanan sudah di 85 kilo, maka tidak ada salat sunnah rawatib kecuali hanya qobliyah subuh. Contoh, pian bersafar, berpergian misalnya ke satu tempat, kemudian tiba di satu daerah, azan zuhur dikumandangkan. Kalau posisi pian musafir sudah melakukan perjalanan di 85 kilo, jadi kalau 85 kilo Martapura itu belum hukum musafir, apalagi Banjarbaru, apalagi Gambut aja. 85 kilo itu musafir sebagaimana keumuman pendapat jumhur ulama. Nah, kalau sudah sampai di 85 kilo berlaku hukum musafir. Dia boleh untuk jamak qashar. Azan zuhur dikumandangkan misalnya, kemudian dia kerjakan sholat zuhur bersama orang-orang mukim 4 rakaat karena dia berjamaah. Selesai 4 rakaat dia bergeser ke belakang, kerjakan sholat asar 2 rakaat. Ini kalau musafir. Kalau tidak sampai di 85 kilo, kalau dia ingin jamak saja boleh. Misalnya pian ke Martapura misalnya, Martapura kada sampai 85 kilo, maka kalau ingin sholatnya jamak saja apakah boleh? Boleh. Zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, dan tidak perlu untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib kecuali qobliyahnya. Paham bu? Pian ini kada musafir, pian ke Banjarbaru misalnya, melangi keluarga atau kawan, apakah boleh jamak? Hukumnya boleh walaupun dia bukan musafir. Jamak itu boleh dalam kondisi dan keadaan apapun. Sakit boleh jamak, kita punya hajat, punya keperluan, apakah boleh jamak? Hukumnya boleh. Bahkan Nabi SAW itu pernah melaksanakan sholat zuhur dan asar bi ghairi maradin wala matar, tidak ada hujan dan Nabi bukan dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi mengajak sahabat untuk melaksanakan sholat asar yang dijamak dengan zuhur. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lima jamakna, ya Rasulullah, kenapa kita menjamak sholat? Kata Nabi, innamal bu'istu muyassirin walam bu'istu mu'assirin, aku diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ini dalil jamak sholat itu boleh. Pian punya hajat, punya keperluan, boleh dijamak walaupun bukan musafir. Bagaimana caranya zuhur asar? Kalau pian sempat, pian kerjakan dulu qobliyah zuhur karena dia bukan musafir, sehingga boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Jangan 2 rakaat asarnya, karena kalau 2 rakaat jatuh hukum musafir. Jadi setelah zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, tidak perlu lagi pian kerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena itu sudah tertutup dengan asar, sudah ditutup dengan asar. Maghrib isya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Apakah boleh jamak? Boleh. Pian kerjakan maghrib 3 rakaat di waktu maghrib misalnya, kemudian apakah salat sunnah ba'diyah maghrib? Tidak, langsung kerjakan salat isya 4 rakaat. Setelah salat isya 4 rakaat, apakah boleh melaksanakan salat sunnah rawatib? Boleh, tapi hanya salat ba'diyah isya. Kenapa? Karena ba'diyah maghrib sudah tertutup dengan isyanya, sudah tertutup dengan isya. Nah, ini boleh kalau kita bukan seorang musafir.
Kalau musafir semua salat sunnah itu ditinggalkan kecuali qabliyah subuh. Nah, sekarang kalau ada orang yang dia melakukan perjalanan atau perjalanan biasa misalnya, sebagaimana yang ditanyakan tadi, kemudian tiba di satu musola, tiba di satu masjid, mengerjakan qabliyah zuhur misalnya, sempatnya hanya 2 rakaat, kemudian iqamat dikumandangkan, kemudian mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, maka apakah boleh kita mengqadha qabliyah zuhur tinggal 2 rakaat lagi agar bisa 4 rakaat? Hukumnya boleh. Kerjakan dulu qabliyah zuhur 2 rakaat untuk mengqadha agar bisa 4 rakaat hasilnya, baru mengerjakan ba'diyah zuhur. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, ishtaghalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, satu hari Nabi disibukkan dengan banyak urusan sehingga kehilangan yang namanya qabliyah zuhur. Nabi kerjakan salat zuhur, baru kemudian Nabi mengqadha qabliyah zuhur yang tertinggal. Kalau mengqadha qabliyah zuhur 4 rakaat saja boleh, apalagi yang tinggal yang 2 rakaat aja. Kan 2 rakaat kita sudah menggawi qabliyah zuhur, tahu-tahu iqamat dikumandangkan, tidak sempat 2 rakaatnya lagi, maka bisa dikerjakan setelah sholat zuhur, diqadha 2 rakaat, baru mengerjakan ba'diyah zuhur sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana ada orang yang punya usaha toko dan yang lainnya kemudian menjelang maghrib baru tutup, apa yang dia lakukan? Ya, selama dia membekali dirinya dengan zikir-zikir petang tidak masalah. Dan ini hajat dan ini keperluan. Yang ulun maksud adalah kita jangan keluar rumah ketika tidak ada hajat dan tidak ada keperluan. Kalau urusannya bisa untuk ditunda, dia tunda. Kalau urusannya bisa ditunda, dia tunda dulu. Kalau memang harus keluar juga, paling tidak membekali diri untuk melindungi diri kita itu harus dilakukan. Keluar rumah misalnya baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Kemudian di jalan dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya. Dia baca misalnya ayatul kursi misalnya. Kalau dia hafal Al-Baqarah 102, dia baca 102 Al-Baqarah. 102 Al-Baqarah tuh lumayan panjang, boy. Lumayan panjang, ya artinya ya lumayan lah berapa baris itu. Kalau 8-9 baris ada. Kalau dia hafal, kalau dia hafal dia baca. Intinya adalah melindungi diri itu sangat diperlukan pada saat menjelang maghrib. Terlebih kalau orang itu sudah selesai membaca zikir petang, insya Allah aman. Nah, bagi orang yang mohon maaf kebetulan tidak hafal bacaan zikir petang misalnya, paling tidak ayat-ayat dan surat-surat yang dianjurkan itu dia baca. Paling tidak Al-Falaq, An-Nas itu dia baca. Paling tidak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dia baca, ayat kursi dia baca, paling tidak. Kalau dia tidak hafal bacaan zikir-zikir petang, ya tidak masalah dia tutup toko menjelang maghrib selama dia punya perlindungan dulu, dia punya perlindungan. Wallahu alam. Baik, mungkin Ilun ada pertanyaan yang perlu Ilun bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya tetangga, waktu masih ada mama dan abahnya, beliau berdua masih bertegur sapa kepada kami. Setelah beliau tidak ada lagi, anak-anaknya tidak pernah bertegur sapa kepada kami, bahkan pagar rumahnya ditutup, tidak kelihatan. Misalkan ada tetangga yang lain ada acara seperti kawinan, tidak pernah datang walau diundang. Padahal anak-anak beliau sering datang ke masjid atau kajian ilmu. Apa ini termasuk memutus silaturahim? Ya, wallahu alam, kita tidak perlu juga untuk suudzon, berprasangka buruk. Boleh jadi mungkin dia punya hajat dan dia punya keperluan, boleh jadi. Selama kita bukan orang yang memutus hubungan, tidak masalah. Kita punya acara, kita undang, datang tidak datang ya sudah. Tidak perlu juga kita mungkin mohon maaf untuk bersikap nih karena datang nih memutus silaturahim dan yang lainnya, tidak. Ya sudah, itu sikap dia. Selama kita bukan orang yang memutus, tidak masalah. Masalah mungkin ada perubahan, misalnya orang tuanya setelah meninggal anaknya bersikap yang seperti dan yang lainnya, ya sudah, itu pilihan dia, Intinya kita tidak perlu untuk mohon maaf terlalu dalam untuk mengetahui orang ini kenapa. Selama kita melakukan kebaikannya sudah, kita hukumi secara zahirnya saja,
Selama kita melakukan kebaikan, kita hadirkan kebaikan kepada orang tersebut, sikap orang kayak apa ya sudah, itu sikap dia. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita, tahadu tahabbu, kata Nabi. Kalau kalian ingin saling menyukai, saling mencintai, kata Rasulullah, maka berikan hadiah. Tapi ini bawa modal juga, pian. Saban minggu diberi hadiah, saban minggu diberi hadiah misalnya. Tahadu tahabbu. Kalian berikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah. Dan ya wallahu alam, kalau misalnya sikapnya seperti itu ya sudah, tidak perlu kita zon menyangka bahwa oh ini memutus silaturahim, itu urusan dia. Itu urusan dia. Jangan sampai ketika ada orang yang bersikap demikian kemudian kita balas dengan sikap yang sama. Ya, sama aja, apa bedanya kalau misalnya orang seperti itu kemudian kita putus. Ya masalah dia sering datang ke masjid, datang ke pengajian, ya alhamdulillah orang tersebut datang dan kita tidak tahu. Sehingga ya sudah, kalau itu terjadi itu urusan mereka, tapi kita tetap untuk melakukan kebaikan. Karena memaksakan untuk semua orang itu harus menyukai kita tidak akan mungkin. Ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Tujuan yang tidak akan pernah sampai, sebaik apapun kalian, untuk menjadikan orang lain menyukai kalian tidak akan pernah bisa, kata Imam Syafi'i. Seberatan orang supaya ketujuh lawan kita itu mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Sebaik apapun kita. Jadi teknis bakawanan itu, kalau orang kada suka ya sudah, kada apa. Bakawan pian lawan orang nang ketujuh lawan pian aja. Tapi tidak memutus silaturahim. Dari 100 orang, 10 orang tidak menyukai misalnya. Ya sudah, pian santai aja dengan 10 orang. Ini yang 90 orang yang pian kawani aja. Yang 10 orang tetap kita berhubungan tapi tidak memutus silaturahim. Daripada memaksakan 10 orang ini mengorbankan yang 90 orang. Ada kawan kada ketujuh lawan kita, ada kawan ketujuh lawan kita. Lebih baik, lebih nyaman mengakrabin yang ketujuh lawan kita daripada memaksakan orang ini suka dengan kita. Kada perlu stres, artinya punya kada ketujuh lawan aku, ya biar aja ada ketujuh kayak apa, bakawan lawan yang ketujuh aja sudah. Jangan tapi mau hidup ini pian. Ya artinya kalau dia, yang penting kita tidak memutus hubungan. Yang penting kita tidak memutus hubungan. 100 orang kita punya kawan, 30 orang tidak menyukai kita, 70 orang masih berhubungan dengan kita, pian rawat yang 70 orang ini. 30 orang ya sudah, tetap kita tidak putus silaturahim. Bahkan misalnya kalau pian punya teman 3 orang, 2 orang tidak menyukai, 1 orang suka, bakawan naon saya kong ini, rawat yang 1 orang ini. 2 orang jangan kita putus hubungan. 2 orang ini jangan dipaksakan untuk suka dengan kita. Maulah mau pikiran pian. Sudah banyak sudah urusan, jangan tapi pian urusin yang ini. Ya artinya kita tetap berhubungan. Kalau kawa hidup ini jangan tapi mau. Kalau kawa, tapi tetap mau juga. Ya artinya kita cari solusi yang lebih menenangkan, lebih menyamankan. Intinya adalah tetap orang seperti itu ya sudah, kita yang penting baik, tidak memutus hubungan. Urusan mereka kayak apa itu urusan mereka. Tahadu tahabu, kata Nabi. Kalian berikan hadiah maka kalian saling menyukai, wallahu alam. Kalau sholat berjamaah sebelah kita waktu imam naik dari ruku, dia mengucapkan sama seperti imam naik dari ruku, apa boleh kita di sampingnya mengucapkan atau menjawab imam yang betul lebih keras, nyaring sedikit supaya dia mendengar? Kalau sholat berjamaah sebelah kita waktu imam naik dari ruku, bangun dari ruku, dia mengucapkan sama seperti imam, sami Allah liman hamid artinya. Apa boleh kita di sampingnya mengucapkan atau menjawab imam yang betul lebih keras, nyaring sedikit supaya dia mendengar? Artinya jangan sami Allah liman hamidah, yang bujur rabbana walakal hamdu. Nah, apakah boleh dengan niat yang seperti itu? Ya wallahu alam. Intinya adalah salat itu untuk kita. Kalau ingin mengajarkan, idealnya adalah setelah sholat, idealnya, bukan di dalam sholat, idealnya, karena dikhawatirkan itu akan terganggu juga kehusyukan sholat kita, atau terganggu kehusyukan orang lain. Boleh jadi dia ucapkan sami Allah liman hamidah, itu dia tidak tahu, boleh jadi kita nyaringi rabbana walakal hamdu, boleh jadi rakaat yang berikutnya kita nyaringinya lagi, sehingga tidak ideal. Ya sudah, kalau dia sami Allah liman hamidah, kita rabbana walakal hamdu, sebatas kita saja.
kalau ingin mengajarkan, idealnya setelah selesai sholat, karena dia pun tidak paham, dia pun tidak mengerti. Pian Rabbana walakal hamdu, kan aku balas ya rakaat berikutnya Sami Allah liman hamidah. Akhirnya ya sudah, tidak ideal untuk kita ingatkan. Sama seperti misalnya Sami Allah liman hamidah, disenggolnya misalnya supaya jangan Sami Allah liman hamidah. Itu kalau dibalas orang disenggol pulang. Seperti ini, Bu. Ada kan orang yang tasyahud bergara-gara kene. Benar ini khilaf, namun jelas pendapat yang lebih kuat itu diam. Kalau kita nang kada umpat bergarak, di kawan bergarak, misalnya kita duduki batisnya supaya berdiam misalnya, itu tidak bermanfaat, Sama ketika kita sujud, model sujudnya misalnya tidak benar, kemudian kita senggol supaya dia mengangkat tangannya misalnya, apakah bermanfaat? Tidak, karena orang ini pun tidak paham, orang ini pun tidak mengerti. Idealnya adalah selesai sholat kita yang ingatkan. Pian Rabbana walakal hamdu, rakaat berikutnya dinyaringinya, rakaat berikutnya pian nyaringi lagi misalnya, sehingga ya tidak ideal akhirnya sholat yang demikian. Akhirnya apa? Fokus kita kepada orang ini, sehingga kita kehilangan kehusyukan di dalam sholat, Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.